Hari ini kita akan mencoba belajar sama-sama bagaimana memasukkan soal ke dalam server. Yang pertama harus diperhatikan adalah alamatnya dulu. Jadi kami sengaja mempersiapkan bahwa untuk ulangan atau ujian sekolah tahun ini kita menggunakan PAT. Jadi Bapak bisa mencatat, Ibu bisa mencatat bahwa alamatnya adalah PAT sma5bdg.sch.id. Itu yang harus diingat. Nah, karena kita sebagai pembuat dan bukan sebagai siswa, maka kita harus masuknya ke sini, ke login sebagai operator. Jadi sama saja di login sebagai operator. Di sini username-nya adalah yang kami berikan, dari panitia diberikan sebagai input soal. Saya contoh saja misalnya begini. Kalau tidak salah saya sudah membuat contoh dummy. Saya membuat nama username-nya guru, tapi di ini ya, di index ya, di manager di sini. Kemudian passwordnya 123456. Itu ya. Tapi ibu bapak harus menggunakan password yang sudah diberikan oleh panitia ujian, Bu ya. Baik, kita login. Nah, di sini sedang diproses sebentar. Baik. Karena sifatnya online mungkin agak lambat sedikit, tapi insya Allah nanti lusa saya akan menghapus beberapa history yang sudah close aja dulu ya. Beberapa history yang ada di sini, misalnya database yang tidak digunakan akan saya hapus. Itu bisa mengurangi beban dia dalam menload. Baik, pertama ketika Bapak Ibu sudah mulai masuk, perhatikan nama Bapak Ibu atau akun Bapak Ibu. Di sini namanya guru contoh, jadi hanya jelas contoh saja. Menunya cukup singkat, Bu, Mbak. Jadi menunya hanya pada posisi data modul, hanya ini aja menunya di sini semuanya. Pertama kali ketika Bapak modul, langsung saja lihat soal. Apa sudah dibuat atau belum soalnya? Otomatis yang di Bapak Ibu adalah topiknya adalah sesuai dengan topik ujiannya. Biasanya di sini dituliskannya otomatis dia akan mengatakan US ini ya. US underscore biasanya ini deh. Nah, seperti ini nih. Defaultnya US 2021 PKN, berarti otomatis bagi Bu Marni atau Pak Repi nasi akunnya pasti ini keluarnya. Ya. Atau kalau bahasa Indonesia Bu Naning atau Bu Tati pasti akunnya akan ke sini larinya. Defaultnya akan ke US masing-masing, ke soal ujian sekolah masing-masing. Karena di sini hanya contoh, berarti saya akan mencarinya adalah mata pelajaran. Jadi hanya main-main saja di sini. Di sini ada defaultnya mata pelajaran. Baik, itu default soalnya. Apakah saya sudah membuat soal? Di defaultnya ternyata saya sudah membuat soal, ada 3 soal yang saya buat. Dan itu yang tadi dicontohkan di modul atau dicontohkan untuk PDF yang saya berikan di pegangan Ibu Bapak. Kalau masih bingung dengan menggunakan teks gitu, maka saya menggunakan video. Baik, kita mulai lagi ya. Kalau soal dari tadi ketika semuanya ada di data modul, kemudian kita tidak membahas lagi topik, kemudian di sini kita akan mencoba mengulangi membuat soal, lalu kita mengimpor soal. Baik. Pertama kali, baik untuk yang matematika, fisika, kimia yang masih banyak menggunakan simbol, menggunakan teks matematik, itu lebih amannya itu bukan menggunakan ini. Saya khawatir ini nggak bisa tampil di beberapa komputer gitu. Maksud saya jadi gini, ini tergantung dari komputer sini dan tergantung dari komputer browser siswa. Jadi kita tidak recommended dulu itu deh. Khawatirnya begitu. Jadi kita akan mencoba beberapa karakter itu kita akan menggunakannya gambar. Dan ini sederhana saja. Saya contohkan begini misalnya. Untuk matematika ini adalah soal ya. Topiknya ini saya main-main aja, nama mata pelajaran. Jadi di sini hanya just play supaya kita bisa sama-sama punya persepsi yang sama tentang bagaimana sih mengerjakan soal di server gitu kan. Ya, pertama kita akan mengetik ini adalah soal. Berarti ini adalah soal. Ini soalnya ya. Ini adalah soal. Bila ada Ibu Bapak punya teks, punya gambar atau punya simbol, sebaiknya kita menggunakan gambar. Teknik yang paling mudah, kebetulan saya buka di sini, misalnya gini.
Tadi saya menggunakan ini kan. Ini kemudian kita menggunakan Word di sini. Di sini yang paling mudah misalnya begini. Kita membuat suatu ini. Begini kan? Adalah gitu kan. Kita copy gitu kan. Ini kita copy, kita paste di sini. Kita paste di sini. Paste. Teksnya di sini. Kalau tidak bisa dia menggunakan Ctrl V. Jadi nggak menggunakan klik kanan tapi Ctrl V. Ctrl V. Oke, M adalah rupiah. Nah, bila ini dianggap benar, udah selesai. Ini tinggal disimpan. Sudah dianggap benar, simpan. Nah, permasalahannya adalah ini kan, di sini jawabannya 0. Jadi kita tidak punya opsi, tidak punya jawaban, tidak punya pilihan A, B, C, nggak belum punya. Oleh karena itu langkah berikutnya adalah kita mengklik yang tanda tanya. Ya, ini berarti option pertama nih. Ini untuk A misalnya. Ini untuk A nih teksnya. Di A, kalau kita lihat di sini, ini A ini seperti ini tampilannya. Supaya cepatnya bagaimana? Supaya kita tidak mengetik lagi lah, supaya kita salah mengetik copy paste, saya khawatir gagal gitu. Makanya biasanya kita menggunakan screen capture. Di sini ada namanya snipping tool. Klik di sini. Klik snipping tool, kita pilih new ya. New nggak ada masalah. Lalu new, lalu kita crop di sini. M ini. Segini. Selesai. Itu untuk option A. Apa yang dilakukan? Kita copy ya. Copy di sini. Okay. Balik ke Word, ke yang ini, kita gunakan paste. Ctrl V ya. Ctrl V. Nah, simpan, selesai sudah. Berarti kita sudah punya jawaban ini. Ya, karena kita sudah menggunakan Ctrl V. Itu kalau kita bergerak atau kita berbicara, kalau kita ingin berbicara di gambar. Kita contoh satu lagi deh. Ini berarti option berikutnya kan? Option berikutnya kita buka lagi di sini di Word, kita ambil lagi snipping tool. Kita new lagi. Kita ambil yang ini. Kita ambil yang ini. Kita kopikan. Kita buka yang ini. Di sini Ctrl V. Ini jawaban ini kita anggap benar. Yang tadi dianggap salah. Kita jawabannya yang benar. Berarti kita simpan dong. Oke, berarti sudah ada 2. 1, 2. Terbayang ya? Lihat Bapak Ibu, ketika membuat option, yang ini soal masih terbuka, tapi jawaban akan membuat tab baru. Jadi sebutnya di bahasa komputer ini namanya tab baru. Nah, di sini kita punya 2 opsi, 1 soal dengan 2 opsi. Kira-kira itu untuk mengerjakan yang banyak gambar, yang banyak simbolnya. Bagaimana kalau seperti bahasa Indonesia, PKN atau PKWU atau apapun yang banyak teksnya? Saya sarankan tidak menggunakan teknik semacam ini ya. Kalau ini sudah disimpan ya sudah, berarti kalau sudah aman ya sudah. Kita bisa close lah. Di sini kita tinggal refresh saja, pasti di sini berubah kan? Tadi kita menggunakan simulasi topiknya adalah mata pelajaran. Kita lihat. Nah, di sini yang tadi sudah 2 jawaban, yang lain 5. Kira-kira gitu ya. Jadi 2 opsi kalau di sini, yang ini sudah ada 5 opsi, nomor 3 1 opsi. Itu bagaimana Ibu Bapak meng-create itu. Nah, bagaimana kalau kita banyak teksnya, yang tadi terlalu lama. Jadi kita punya teknik yang cepat. Teknik yang cepat ini adanya di import soal. Jadi saya ulangi ya. Adanya di modul, ada di import soal. Oke, kalau sudah import soal, di sini kita menggunakan ini ya. Gak ada masalah lah ini mah dulu tidak, kalau di sini mah. Kita belum melakukan import kan. Kita ambil dulu form Excel-nya dong. Formnya ambil dulu dong. Apa saja nih, kita ambil nih, download. Kita buka. Bisa kebuka nggak ya? Nah, ini nih. Ini hasil. Namanya, kalau nama di yang tadi, nama di sini, nama di import itu adalah form ini. Form soal ganda. Ini cukup singkat. Bapak Ibu tinggal copy paste di semua jawaban. Bisa di sini apakah benar?
ini ngarang saja ya. Apakah benar ibu kota Peru adalah Lima? Ini pertanyaannya. Jawabannya benar misalnya. Kedua, mungkin misalnya. Ini bisa ibu bapak paste kalau punya soal yang sudah jadi, tinggal di copy paste aja, berebetin gitu ya. Itu akan akan lebih cepat gitu. Mungkin salah. Jawaban ketiganya gitu kan, tidak tahu. Entahlah. Bisa gitu. Jawaban yang benar adalah A misalnya. Berarti ini A akan diberi nomor 1. Ini sudah selesai untuk nomor 1. Untuk satu soal sudah diselesaikan. Bagaimana caranya? Tinggal di save saja. File, save, simpan. Mohon diingat, soalnya adalah pilihan ganda. Ya. Jadi kalau kita ingin mengingatnya, kita ada di mana nih? Berarti kita harus mencari di impor, gitu kan? Kita buka lagi di sini, kita impor nih. Tapi jangan salah, kita harus cari dulu soalnya. Kalau impor harus perhatikan benar topik. Topiknya apa tadi? Topiknya adalah mata pelajaran. Di sini mata pelajaran sudah ada 4 soal. Kita choose file. Adanya di ini, form soal ganda. Ini kan, yang tadi open, import. Sudah diberikan 1 soal, selesai sudah. Kalau sudah selesai, sudah kita lihat soalnya. Benar nggak dia sudah ditambahkan 1 soal? Kita lihat di bawah. Sorry, di soalnya salah berarti. Soalnya ada di sini, soalnya di topiknya. Kalau yang ibu pasti otomatis defaultnya ke US ya. Kalau saya masih umum, jadi kita menggunakan adalah mata pelajaran. Kita lihat defaultnya di mata pelajaran. Ada nggak soal yang dibuat? Ibu kota Peru adalah, betul nggak? Betul. Karena di sini ada 5 jawaban. Bagaimana mengeditnya? Silakan tinggal lakukan ini. Yang gambar pena dan kotak di sini. Diedit. Bagaimana memasukkan gambar? Tinggal insert picture. Gitu ya. Kita pilih filenya. Yang mana yang filenya yang bisa dibuka? Kita cari yang JPG ya. Di sini ada enggak? Misalnya di sini QR code PNG misalnya, open. Ada enggak di sini? Upload. Kita coba. Ini sudah bisa diupload. Kita tinggal dimasukkan. Selesai. Nah, ini yang akan yang bisa diterapkan jika kita memasukkan gambar di soal. Bagaimana kalau di jawaban? Sama saja. Kalau di jawaban berarti kita akan membukanya di sini. Di gambar, tanda tanya di sini, tambah jawaban atau cek jawaban. Sama saja kan? Ini. Kita lihat jawaban. Mungkin benar, salah. Kita edit misalnya di sini ada gambar. Silahkan. Yang benar ini kita ada gambar. Tambahkan gambarnya. Kemudian kita upload filenya. Choose file dulu, maaf. Choose file dulu. Kita cari gambarnya. Kita menggunakan frame misalnya. Frame PNG, open, upload. Lalu kita buka frame PNG sama import. Masukkan gambar. Otomatis dari jawaban ini simpan ya. Kita jangan lupa simpan. Otomatis di jawaban akan seperti ini. Benar karena ada QR code. Kira-kira itu simpelnya. Bagaimana merubah ukuran? Kalau merubah ukuran di sini agak cukup repot ya Bapak Ibu. Tapi mungkin logikanya gampang juga sih sebenarnya. Kalau kita edit di sini gambar diperkecil bagaimana? Ya kita tinggal tunjuk gambar ini.